Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 401, Setan Monyet. Siapa yang kamu panggil setan monyet? Ayah, ayah, Pak kecil itu berteriak dalam pelukan ayahnya. Hati Mo Beiyuan, yang sepertinya tertusuk pisau tajam, akhirnya terisi. Sweetie Cake sangat merindukan ayah. Metode si Pak kecil dalam mengungkapkan perasaannya selalu sangat lugas. Lengan kecilnya memeluk leher ayahnya dengan kuat, dan penampilannya yang patuh berbaring di bahu ayahnya membuat mata para penjaga rahasia berdarah besi itu menjadi merah. Iblis terkutuk itu. Bagaimana dia bisa tega mengambil gadis kecil yang penurut dan lucu itu dari orang tuanya? Mo Beiyuan memeluknya, matanya merah. Dia tidak berani menutup matanya selama ini, jadi suaranya serak. Apakah Sweetie Cake terluka? Apakah kamu jatuh? Apakah Anda digigit serangga? Apakah kamu lapar? Ia benar-benar tidak berani membayangkan bagaimana anak sekecil itu bisa bertahan hidup di pulau terpencil yang dikelilingi laut. Kue manis tidak lapar. Sweetie Cake memiliki cincin yang indah. Ada makanan lezat di ring yang indah. Saat Pak kecil itu berbicara, dia mengeluarkan tali cincin penyimpanan yang tergantung di lehernya. Itu mengingatkan pada hadiah kecil yang telah dia persiapkan untuk semua orang di ring penyimpanan. Mata hitam besarnya bersinar saat dia mengangkat wajahnya yang cantik dan lembut dengan gembira. Sweetie Cake bahkan menyiapkan hadiah kecil untuk semua orang. Hadiah kecil. Semua orang mengira bahwa hadiah kecil itu mungkin berupa batu yang diambil Pak kecil itu dari pulau terpencil atau bunga atau rumput di pinggir jalan. Namun, selama itu diberikan kepada mereka oleh Pak kecil itu, mereka pasti akan memperlakukannya sebagai harta karun. Tanpa diduga, Pak kecil itu telah mengeluarkan begitu banyak barang dari ring penyimpanan. Deretan harta karun langka yang mempesona hampir memenuhi ruang kosong di halaman. Yunran dan Mo Beiyuan terdiam. Dan begitu pula semua orang lainnya. Hadiah kecil. Ini. Bukankah Pak kecil ini ditinggalkan di pulau terpencil? Tapi bisakah benda-benda ini ditemukan di pulau terpencil? Yunran menyesuaikan emosinya dan berkata dengan lembut, kue manis, bisakah kamu memberitahuku dari mana kamu mendapatkan hadiah ini? Mata besar si Pak kecil yang berbinar menjawab, dari kuil. Bang Bang membawa Sweetie ke kuil untuk bermain. Yunran berkata, Bang Bang. Jadi, siapakah Bang Bang ini? Bang Bang adalah teman baik Sweetie Cake. Pak kecil itu memiringkan kepalanya yang lembut dan tersenyum. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah burung besar yang telah berubah kembali. Bang Bang, Bang Bang, cepat kemari. Sama seperti semua orang mengira burung besar itu adalah Bang Bang. Seekor monyet melompat keluar dari belakang burung besar itu. Semua orang terdiam. Jadi Bang Bang, apakah itu monyet? Tidak, itu monyet. Kenapa disebut Bang Bang? Nama ini terlalu aneh. Namun, karena Pak kecil itu sudah menyebutnya demikian, tidak peduli betapa penasarannya mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Yunran mengira dia berhalusinasi lagi. Dia benar-benar mendengar monyet bernama Bang Bang berbicara. Kue manis kecil, apakah mereka keluargamu? Mereka kelihatannya tidak terlalu kuat. Tentu saja Pak kecil itu tidak menyetujuinya. Ayah Sweetie Cake sangat kuat. Ibu juga sangat kuat. Mereka berdua yang paling kuat. Yunran sekarang yakin bahwa paket kecilnya seharusnya bisa memahami apa yang dikatakan monyet ini, dan dia juga sama. Apa yang kamu, roh monyet? Meskipun Yunran dapat mengintimidasi binatang iblis sebelumnya, dia belum pernah mendengar binatang iblis berbicara. Akibatnya, dia mulai bertanya-tanya apakah monyet ini telah menjadi setan sebelum dapat berbicara. Monyet surgawi spiritual hampir melompat ketika dia mendengar itu. Roh monyet, siapa yang kamu panggil roh monyet? Tunggu, tidak, kamu bisa memahamiku. Bab 402, Petualangan Pekrat di Pulau. Jika kamu bukan iblis atau roh monyet, bagaimana kamu bisa berbicara? Sejauh yang diketahui Yunran, hanya roh gunung yang tercatat di buku kuno yang dapat berbicara. Tentu saja, Pak kecil itu juga mendengarnya. Dia melebarkan matanya yang besar dan menjelaskan dengan cemas atas nama monyet surgawi spiritual, Ibu, itu bukan monyet kecil yang buruk. Itu adalah monyet kecil yang ajaib. Monyet surgawi spiritual berkata, monyet kecil ajaib apa? Saya adalah makhluk surgawi yang dipelihara oleh energi spiritual langit dan bumi, spiritual surgawi. Monyet,
Manusia bodoh itu sebenarnya menyebutnya roh monyet. Pernahkah dia melihat roh monyet yang tampak seperti itu? Yunran bertanya-tanya, binatang dewa. Burung besar yang baru saja dia dengar berbicara bukanlah ilusi. Ada apa dengan burung itu? Bagaimana Anda bertemu Sweetie Cake kami? Monyet surgawi spiritual menjawab, oh, benar. Itu adalah binatang surgawi Changluan yang Anda sebutkan lahir di Gunung Abadi Barat. Kami bertemu dengan anak manusiamu di pulau itu. Tepat setelah itu, monyet surgawi spiritual menjelaskan kepadanya bagaimana dua makhluk suci itu telah terperangkap di pulau itu oleh sebuah formasi. Ia bahkan memberitahunya tentang bagaimana Pak kecil itu telah mendobrak penghalang bagi mereka. Yunran mengerutkan kening saat mendengar ini. Kamu menipu dia untuk menghapus formasi susunan kuno itu untukmu. Apakah formasi susunan itu akan membahayakan tubuhnya? Monyet surgawi spiritual merasakan bulu monyet di kepalanya berdiri ketika dia melihatnya. Bagaimana manusia biasa ini bisa memiliki aura bos besar yang sakti? Dia baru saja mengangkat tangannya dan mendorongnya dengan lembut, dan batu di susunan mata itu jatuh. Dia tidak terluka sama sekali. Kalau tidak percaya, Anda bisa bertanya sendiri pada anak itu. Dia bahkan mengosongkan kuil. Monyet surgawi spiritual adalah yang terbaik dalam membaca hati manusia. Ketika manusia biasa melihat binatang dewa ini, mereka dipenuhi dengan rasa hormat, keserakahan, dan ketakutan. Namun, setelah manusia di depannya mengetahui identitasnya, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Auranya bahkan menekannya. Yunran dan monyet itu sepertinya sedang berbicara, dan semua orang tampak sedikit terkejut. Suanyuan Yu mau tidak mau berbicara lebih dulu. Yunran, apakah kamu baru saja berbicara dengan monyet ini? Yunran tertegun sejenak. Dia mendongak dan menyadari bahwa semua orang memandangnya dengan bingung. Karena itu, dia menjelaskan kepada semua orang tentang pertemuan tak disengaja Pak kecil itu di pulau itu. Oh, monyet ini berkata bahwa itu adalah binatang dewa, monyet surgawi spiritual. Burung itu adalah binatang dewa, Phoenix biru. Mereka terjebak dalam susunan penghalang di pulau itu selama ribuan tahun. Sweetie Cake lah yang menghapus susunannya dan menyelamatkannya. Adapun yang ada di halaman, itu berasal dari kuil di pulau. Monyet surgawi spiritual mengatakan bahwa menurut aturan, sejak Sweetie Cake memasuki kuil dan melepaskan susunannya, dia adalah pemilik benda-benda ini. Pak kecil itu mengangguk berulang kali, ya, ya, ya. Itu benar, Bang Bang adalah monyet binatang dewa. Burung besar juga merupakan burung besar surgawi. Semua orang terdiam. Oleh karena itu, memang ada binatang dewa di dunia ini. Tidak hanya itu, Sweetie Cake juga membawa kembali dua. Tunggu, itu bukan poin utamanya. Mengapa hanya Yunran dan Pak kecil yang bisa memahami kata-kata binatang suci ini? Dari ekspresi semua orang, terlihat mereka masih linglung. Namun, Pak kecil di pelukan Mo Beiyuan sudah mulai membagikan hadiah sambil tersenyum. Ini tongkat yang indah. Saya ingin memberikannya kepada Paman. Paman suka bermain dengan tongkat. Semua orang menoleh dan melihat Pak kecil itu memeluk tongkat panjang yang tampak luar biasa. Ada juga kristal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya tertanam di tongkat panjang itu. Tapi apakah dia serius memberikan benda ini kepada Shen Yu untuk dimainkan? Suanyuan Yu mengangguk. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya ke pamanmu. Bab 403, Hadiah Kecil. Tidak mudah bagi mereka untuk memiliki keponakan. Shen Yu dan Shen Lang awalnya berencana untuk tinggal di benua timur untuk sementara waktu. Namun, mereka dikejar kembali ke Wuhan oleh Suanyuan Yu. Meski begitu, Pak Rat tidak melupakan kedua pamannya dan menyiapkan hadiah untuk mereka. Seruling cantik ini untuk paman. Suanyuan Yu menggodanya, karena paman sulung dan paman bungsu mempunyai hadiah, bagaimana dengan hadiah kakek? Biarkan kakek menebak hadiah kecil cantik apa yang diberikan Sweetie Cake kepada kakek. Pak kecil itu menunjuk ke arah senjata berbentuk palu dan tersenyum dengan mata besarnya. Ya, ya. Sweetie Cake akan memberi kakek palu kecil yang cantik ini. Semua orang melihat benda itu. Apakah Pak kecil itu salah paham tentang palu kecil? Tidak peduli apa itu, selama itu adalah hadiah dari Pak kecil itu, semua orang harus bersorak untuk itu. Palu kecil ini sungguh indah. Aku belum pernah melihat palu kecil seindah ini. Suanyuan Yu berjalan mendekat, berencana mengambil palu dan memainkannya. Tanpa diduga,
dia tidak bisa mengangkat benda tersebut sama sekali. Dia mendongak dan menatap mata cerah Pak kecil itu. Kakek, apakah kamu tidak menyukai hadiah sweetie cake? Bagaimana itu bisa terjadi? Kakek sangat menyukai palu kecil yang diberikan oleh kue manis. Hanya saja kakek dari pihak ibu tidak mampu mengangkat benda tersebut. Suan Yuanyu merasa dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan cucunya yang berharga. Oleh karena itu, dia mengumpulkan kekuatannya dan melepaskan pengembangan kekuatan spiritualnya. Wajah tampannya memerah karena tenaga, tapi palunya tidak bergerak sama sekali. Bai Wan melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Wan, jangan salah paham. Bukannya aku tidak bisa melakukannya, tapi palu ini terlalu berat. Yun Ran juga tersenyum. Monyet surgawi spiritual mengatakan bahwa sebagian besar barang yang dibawa kembali oleh Sweetie Cake adalah artefak roh dan harta ajaib dari Sekte Abadi. Mereka membutuhkan tingkat pengembangan kekuatan spiritual tertentu untuk mengendalikan mereka. Oleh karena itu, wajar jika Suan Yuanyu tidak dapat mengangkat palu. Adapun mengapa Sweetie Cake-nya bisa mengembalikan benda-benda ini, mungkin karena Pak kecil itu berbakat. Yun Ran menjelaskan secara detail lagi kepada Pak kecilnya. Bukan karena kakeknya tidak menyukai hadiahnya, tapi hadiahnya terlalu berat untuk dibawanya. Baiklah, kalau begitu Sweet Cake akan memberikan hadiah kecil lagi kepada kakek dari pihak ibuku. Pak Pekrat membawa kembali banyak barang, jadi dia memilih hadiah kecil lainnya untuk kakek dari pihak ibu. Hal-hal indah di mata Pak kecil itu sungguh tidak biasa. Bai Wan memegang kipas angin yang diberikan Pak kecil itu padanya. Dengan lambaian ringan tangannya, ia menyadari bahwa kipas di tangannya adalah senjata tajam yang dapat melawan dan membunuh musuh, bukan kipas angin biasa. Bun menerima beberapa botol, Yan Qi menerima pedang. Feng Chen, Huo Chanyi, dan Bai Ze juga menerima hadiah yang disiapkan oleh Pak kecil itu. Para penjaga rahasia hanya mengawasi dari samping. Semua orang senang atas kembalinya Sweetie Cake. Tak disangka, Pak kecil itu juga sudah menyiapkan hadiah untuk mereka. Sekelompok pria itu hampir menangis. Kue manis, hadiah ini terlalu mahal. Kami tidak bisa menerimanya. Thunderbolt dan penjaga rahasia lainnya tersentuh, tetapi mereka juga tahu bahwa benda-benda ini bukanlah barang biasa. Salah satu dari mereka adalah harta karun yang bisa diperebutkan oleh sekte dari 5 negara. Yun Ran tahu mengapa mereka tidak mau menerimanya. Dia berkata, ambillah. Ini sebagai bentuk apresiasi Sweetie Cake. Bab 404, Tuan Kecil Kue Manis benar-benar tahu caranya. Pilih hadiah. Meskipun Yun Ran sudah berbicara, Thunderbolt dan penjaga rahasia lainnya masih merasa bahwa mereka tidak dapat menerima hal-hal ini tanpa malu-malu. Nona Yun Ran, buah tingkat abadi yang Anda berikan kepada kami sebelumnya sudah sangat berharga. Jadi kami benar-benar tidak bisa mengambil barang-barang ini dari Sweetie Cake. Melihat bahwa penjaga rahasia tidak menginginkan hadiah kecilnya, si paket kecil pun masuk. Lengan Mo Bei Yuan mengedipkan mata hitam besarnya dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan, Paman penjaga rahasia, apakah kamu tidak menyukai hadiah kecil yang diberikan Sweetie Cake padamu? Para penjaga rahasia tercengang. Bagaimana, hadiah kecil ini? Mo Bei Yuan tidak tahan melihat paket kecilnya tidak bahagia. Dia segera berkata dengan dingin, jika ada yang menolak lagi, pergi dan terima hukumanmu. Sweetie Cake miliknya telah dengan susah payah mengembalikan barang-barang ini, tetapi orang-orang ini sebenarnya tidak menginginkannya. Apakah mereka ingin membuat paket kecilnya menangis? Karena tuan mereka sudah mengatakannya, para penjaga rahasia tentu saja tidak berani menolak mereka lagi. Mereka dengan cepat memindahkan kotak besar berisi harta karun itu ke bawah. Terima kasih banyak, kue manis kecil. Kami sangat menyukai hadiah kecil Anda ini. Ya, hadiah kecil ini sungguh indah. Sweetie Cake, kamu sangat pandai memilih hadiah. Para penjaga rahasia membawa kotak yang berat itu dan tersenyum ketika mereka mengucapkan terima kasih kepada Pak kecil itu atas hadiah kecilnya. Beberapa kotak terakhir semuanya adalah hadiah kecil dari Pak kecil untuk Yun Ran dan Mo Bei Yuan. Setelah membukanya, semua orang tercengang. Batu apa ini? Itu tidak terlihat seperti kristal binatang iblis biasa. Dua kotak itu adalah kristal yang bersinar dengan warna hijau samar di bawah sinar matahari. Semua orang berkumpul dan mengukur kristal-kristal indah ini dengan rasa ingin tahu. Yun Ran mendengar monyet surgawi spiritual berkata, aku bahkan tidak mengetahui hal ini.
Ini adalah batu roh yang lahir dari energi spiritual antara langit dan bumi setelah 10.000 tahun. Itu jauh lebih kuat daripada kristal binatang iblis manapun. Yunran melirik kristal itu dan merasa itu sedikit familiar. Dia mengingatnya tepat setelah itu. Di gunung abadi spasialnya, ada sebuah gua tempat tinggal. Ada banyak batu hijau di gua tempat tinggal itu. Dia mengira ini hanyalah batu biasa. Dia bahkan memindahkan beberapa dan membuka jalan kecil di samping mata air abadi. Apa gunanya batu roh ini? Mata monyet surgawi spiritual melebar. Batu roh ini adalah harta surgawi. Mereka dapat meningkatkan budidaya seseorang dan memperpanjang umur seseorang. Bagi manusia sepertimu, mereka adalah harta yang sangat besar. Harta karun yang sangat besar. Yunran menatap tumpukan batu hijau dan mengusap lembut dagunya dengan jari-jarinya. Ada banyak harta karun di gunung abadi spasial miliknya. Namun, ini adalah hadiah dari Sweetie Cake-nya. Bahkan jika dia memiliki banyak dari mereka di sela-sela, dia harus menerimanya. Ibu suka dengan batu-batu indah pemberian Sweetie Cake. Kue manis itu luar biasa. Pak kecil itu sangat suka dipuji. Ia mengangkat wajah kecilnya dan terkikik. Setelah semua orang menerima hadiah kecil mereka, Yunran membawa bungkusan itu dan membawanya untuk mandi. Dia memeriksa tubuhnya untuk mencari luka tersembunyi. Setelah Pak kecil itu mandi, dia kembali menjadi boneka porselen yang cantik dan lembut itu. Yunran senang karena Pekrat itu tidak mengalami satu cedera pun setelah menghilang selama setengah bulan. Saat Sweetie Cake berada di pulau itu, apakah dia takut? Yunran bertanya sambil mengusap rambut lembut Pak kecil itu. Pak Pekrat mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara serius, "Ibu, Sweetie Cake adalah anak pemberani. Anak pemberani tidak akan takut." Bab 405, Ran-Ran, lihat aku. Yah, Sweetie Cake adalah boneka kecil yang pemberani. Yunran menatap bola kecil yang patuh dan lembut di depannya dengan air mata berlinang. Dia benar-benar tidak berani membayangkan bagaimana Pak kecil itu menghabiskan malam-malam panjang sendirian di pulau terpencil itu. Itu semua karena mereka tidak melindungi Pak kecil itu dengan baik sehingga dia harus melalui kesulitan seperti itu di usia yang begitu muda. Pak kecil itu telah kembali dengan selamat, tapi itu tidak mengurangi rasa bersalah di hati Yunran. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Jika dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Pak kecil itu telah kembali, itu berarti tidak terjadi apa-apa. Apakah ada yang ingin dimakan Sweetie Cake? Ibu akan meminta seseorang untuk menyiapkannya. Sweetie Cake ingin makan manisan Hawthorne, stick drum, dan udang, saya ingin makan buah-buahan manis. Pak kecil itu memesan lebih dari 10 makanan sekaligus dan bahkan meminta makanan untuk monyet surgawi spiritual. Yunran tahu bahwa semua orang ingin melihat Sweetie Cake sekarang, jadi dia meminta semua orang untuk datang dan duduk bersama untuk makan. Pak kecil itu berganti-ganti antara berada di pelukan ayahnya dan berlari ke pelukan kakek dari pihak ibu. Setelah beberapa saat, dia digendong oleh Baiwan. Semua orang bergiliran memeluknya. Saat Pak kecil itu menggigit stick drumnya, dia menceritakan kepada semua orang tentang pengalamannya di pulau itu. Telur hitam besar yang berbau. Dia bahkan mengatakan bahwa binatang iblis besar akan memakan kue manis tetapi kue manis tidak takut pada binatang iblis besar. Dia benar-benar seekor telur hitam besar yang bodoh. Kue manis tidak kelaparan. Ada kue-kue di cincin cantik Sweetie Cake. Ada manisan buah-buahan, dan buah-buahan, Sweetie Cake juga membentangkan selimut kecil saat dia tidur. Dia bahkan mencuci wajahnya. Sweetie Cake tahu bahwa Big Black Eggy pasti menyembunyikan Sweetie Cake. Itu sebabnya ayah dan ibu tidak bisa menemukan kue manis. Oleh karena itu, Sweetie Cake ingin pulang sendiri, jadi dia pergi mencari Big Bird dan meminta Big Bird terbang pulang bersama Sweetie Cake. Pak pengepak itu dengan gembira dan angkuh menceritakan pengalamannya, tetapi Yunran tidak merasa jauh lebih baik. Tangannya yang berada di bawah meja sudah mengepal. Di sampingnya, Mo Beiyuan dengan lembut memegang tangannya, telapak tangannya yang besar melingkari tangannya yang sedikit gemetar. Ran-Ran, ini sudah berakhir. Dia kembali dengan selamat dan sehat. Pada malam hari, keluarga beranggotakan 4 orang itu kembali berbaring di ranjang yang sama. Yunran khawatir Pak Rat itu akan mengalami mimpi buruk di malam hari dan tidak berani menutup matanya sama sekali. Melihat dia tidak mau menutup mata dan istirahat, Mo Beiyuan menghela nafas sedikit. Ran-Ran, tidurlah.
Aku akan menjaganya. Yunran menggelengkan kepalanya kesakitan. Mo Beiyuan, aku tidak bisa tidur. Saat aku memejamkan mata, aku melihatnya menghadapi segalanya sendirian di pulau terpencil itu. Saat aku memejamkan mata, aku melihatnya menangis tak berdaya dan memanggil orang tuanya, aku takut dia akan melakukannya. Hati Mo Beiyuan sangat sakit melihat pak kecil itu dan kerugian yang ditimbulkan masalah ini pada Yunran. Takut percakapan mereka akan membangunkan si kecil, Mo Beiyuan membungkuk dan menggendongnya. Dia melangkah menuju sofa empuk di luar. Bibir tipisnya mendarat dengan lembut di dahinya, menyentuhnya dengan lembut lagi dan lagi. Dia menggunakan metode ini untuk menenangkan kegelisahan di hatinya. Ran, lihat aku. Buka matamu dan lihat aku. Suara Mo Beiyuan serak. Selama periode ketika pak kecil itu diculik, dia juga menyalahkan dirinya sendiri dengan gila-gilaan. Dia bahkan tidak berani menatap matanya. Dia merasa hidupnya, yang akhirnya memiliki secercah cahaya, telah kembali jatuh ke dalam kegelapan. Bulu mata panjang Yunran berkibar. Dia perlahan membuka matanya dan bertemu dengan matanya yang gelap dan dalam. Ran, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu dan anak-anak. Percayalah padaku, oke. Dia, Mo Beiyuan, tidak memiliki keinginan selama paruh pertama hidupnya dan sangat tidak peduli dengan urusan duniawi. Namun, dia punya permintaan di dalam hatinya sekarang. Dia ingin dia dan anak-anaknya aman dan bahagia selama sisa hidup mereka. Bab 406, aku akan memberikan hidupku padamu, oke. Mo Beiyuan, mari kita lindungi mereka bersama. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anak-anak saya. Yunran tahu bahwa akhir-akhir ini, celaan dan kesedihan di hatinya tidak kalah dengan miliknya. Dia tahu betapa dia peduli pada Sweetie Cake. Dia tahu bahwa dia sangat peduli pada kedua anaknya. Baiklah, mari kita lindungi mereka bersama dan biarkan mereka tumbuh dengan sehat. Mo Beiyuan membungkuk lagi. Kali ini, dia menangkup wajah kecilnya dengan tangannya, bibir tipisnya mendarat tepat di bibir merah mudanya saat dia menciumnya dengan rakus. Ran, aku akan memberikan hidupku padamu, oke. Mungkin karena dia sudah terlalu lama tidak menciumnya, Mo Beiyuan sepertinya tidak bisa mengendalikan diri. Dia menciumnya berulang kali, menggeram parau di telinganya. Suara Yunran juga sedikit lemah. Dia tidak memahami arti yang lebih dalam dari kata-kata emosionalnya. Idiot, kenapa aku menginginkan hidupmu? Mata Mo Beiyuan memerah, dan suaranya yang serak menjadi semakin serak dan rendah, seolah mengguncang gendang telinga Yunran. Ran, aku mencintaimu. Aku bisa memberikan hidupku padamu. Apakah kamu mengerti? Ran, kamu milikku. Tidak ada yang bisa merebutmu, bahkan pria itu pun tidak. Ran, jadilah baik dan katakan bahwa kamu mencintaiku. Wajah Yunran memerah. Orang ini menggigit daun telinganya sambil menggodanya. Ditambah dengan racun parasit pada mereka berdua, dia tidak bisa menahan gemetar dalam pelukannya. Namun, orang di depannya tidak berniat melepaskannya begitu saja. Tangannya yang besar memegang erat punggungnya, dan bibirnya yang panas menempel di leher merah mudanya, yang sudah memerah. Ran, aku bukan sampah. Aku akan menjadi lebih kuat dari pria itu. Yunran berkedip seolah dia mengerti maksudnya. Dia takut dia akan direnggut oleh orang gila dari 8 iblis surgawi itu. Mo Beiyuan, aku tidak akan jatuh cinta pada orang lain. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah orang gila di mataku. Yunran tidak tahu mengapa orang gila itu tiba-tiba mengganggunya. Mungkin wajahnya sangat mirip dengan seseorang yang dia kenal sebelumnya, tapi dia tahu betul bahwa dia hanya membenci orang gila itu dan hanya ingin membunuhnya. Mo Beiyuan tahu bahwa pria itu akan kembali untuk merebutnya. Oleh karena itu, dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus menjadi lebih kuat dengan segala cara. Dia akan membiarkan penjaga rahasia terus mencari lokasi batu surgawi. Di Istana Benua Timur, ketika Kaisar menerima kabar bahwa pak kecil dari Istana Yuan telah kembali dengan selamat, dia mulai marah lagi. Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa ahli itu pasti dapat membantu saya menyelesaikan masalah besar ini? Tapi kenapa setelah sekian lama tidak ada hasil? Mengapa bocah cilik yang diculik kembali sendirian? Berdiri di depan Kaisar adalah pria berjubah biksu abu-abu dari sebelumnya. Pria itu memegang untaian tasbih putih di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menyadari bahwa manik-manik tersebut tidak diukir dalam gambar Buddha,
tetapi dengan kerangka roh jahat. Dengan teksturnya yang putih, seolah-olah diukir dari tulang putih. Putri muda dari Istana Yuan bukanlah orang biasa. Dia kembali dengan binatang Dewa Changluan. Orang itu juga terluka parah. Pria berjubah abu-abu itu memang salah satu dari 8 iblis surgawi, Buddha Lidi. Pada saat ini, jari-jarinya terus melingkari manik roh jahat tulang putih di tangannya. Hatinya juga tidak tenang. Dia tahu tentang kemampuan bos mereka yang tak terduga. Namun, dia tidak menyangka orang seperti itu, yang hampir seperti hantu, akan terluka parah. Binatang surgawi, Changluan, apa latar belakang bocah itu? Kaisar belum pernah melihat binatang suci sungguhan dalam hidupnya. Bab 407, kemampuan bocah kecil itu terlalu kuat. Buddha Lidi memegang gelang manik tulang di tangannya dan matanya muram. Apa latar belakangnya? Ketika dia besar nanti, belum lagi tahtamu, bahkan jika dia ingin menjatuhkan 5 negara, itu akan semudah meniup debu untuknya. Kemampuan bocah cilik itu terlalu kuat. Saat dia besar nanti, dia pasti tak terkalahkan. Pada saat itu, 8 iblis surgawi dan para penggarap iblis lainnya mungkin juga tidak memiliki kehidupan yang baik. Dia baru berusia beberapa tahun. Apakah guru melakukan kesalahan? Dalam kesan Kaisar, bocah nakal dari Istana Yuan itu masih seorang anak kecil yang perlu digendong kemanapun dia pergi. Bagaimana dia bisa menjadi raja dari 5 kerajaan di masa depan? Kesalahan. Apakah menurutmu ada orang di dunia ini yang seberuntung itu bisa mengendalikan binatang dewa? Buddha Lidi mencibir dengan dingin. Sekarang, dia hanya bisa membunuh bocah cilik itu sebelum dia tumbuh dewasa dan menjadi kuat. Ini juga yang diinginkan bos mereka. Sebelum bos mengasingkan diri untuk memulihkan diri, dia memberi mereka perintah. 8 iblis surgawi dan yang lainnya akan membunuh bocah nakal itu dan Mo Bei Yuan dengan cara apapun. Adapun wanita di samping Mo Bei Yuan, bos tidak membiarkan mereka menyentuhnya. Tuan, apakah Anda punya ide bagus? Kaisar awalnya tidak menganggap serius bocah nakal dari Istana Yuan itu. Dia berpikir selama Mo Bei Yuan meninggal, yang lain tidak perlu ditakuti. Sekarang, dia tidak bisa membiarkan bocah ini tinggal dan menunggu dia merebut tahtanya. Apakah Mo Bei Yuan memiliki kelemahan? Skala terbalik. Lidi Buddha bertanya sambil menghitung manik-manik. Kaisar sama sekali tidak mengenal adik laki-lakinya. Atau lebih tepatnya, dia sama sekali tidak menganggap serius adik laki-laki ini. Siapa yang tahu kalau hal itu akan menimbulkan masalah baginya? Saya telah menjodohkannya beberapa kali sebelumnya. Semua wanita itu meninggal secara tragis, tapi dia tidak peduli sama sekali. Awalnya aku mengira dia tidak tertarik pada wanita, tapi aku tidak tahu mengapa nona kedua dari keluarga Yun menarik perhatiannya. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang kelemahan dan skala kebalikannya, mungkin 2 bocah nakal itulah yang dilahirkan oleh wanita itu dan wanita itu. Buddha Lidi tahu siapa yang dibicarakan Kaisar. Wanita itu juga merupakan wanita yang disukai bos mereka. Kalau begitu mari kita mulai dengan wanita itu. Tuan, apakah Anda punya rencana cemerlang? Jejak kegembiraan melintas di mata Kaisar. Guru memang seorang master. Dia tidak mengecewakannya. Mata Buddha Lidi gelap dan tidak jelas. Suaranya dingin. Jika wanita yang disukainya mendekatinya dan menikamnya, bukankah itu sangat menarik? Kaisar tampak sedikit bersemangat. Tuan, apakah Anda bermaksud menangkap wanita itu dan memberinya obat? Lalu bisakah kamu mengirimnya kepadaku dulu? Sejak insiden dengan permaisuri mulia Yu, Kaisar kehilangan minat pada wanita. Namun, ketika dia memikirkan gadis dari keluarga Yun yang berwajah kecil seperti peri dan kulitnya yang sehalus susu, entah kenapa tubuhnya menjadi bersemangat. Sang Buddha meliriknya. Tidak, kamu tidak boleh menyentuh wanita itu. Jika kamu tidak ingin mati, jangan pikirkan wanita itu. Itu adalah wanita yang disukai oleh bos 8 iblis surgawi. Lalu apa maksud guru? Jika bukan karena Buddha Lidi ingin menggunakannya untuk membunuh Mo Bei Yuan, dia tidak akan repot-repot membuang-buang napas pada si idiot ini. Ada teknik rahasia yang bisa mengubah penampilan seseorang. Tuan, apakah Anda berbicara tentang teknik penyamaran? Ini bukanlah teknik tingkat rendah seperti teknik penyamaran. Teknik rahasia ini dapat meniru seseorang mulai dari tubuh hingga suaranya. Itu bisa mencapai tingkat yang hampir seperti aslinya. Bab 408, sedikit abadi. Kaisar ingin segera menyingkirkan Mo Bei Yuan.
Ini adalah masalah besar dalam hatinya. Dia mengangguk berulang kali. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Guru, beritahu saya apa yang perlu saya lakukan. Mata Budali di dalam, dan cahaya redup seperti ular berbisa merembes dari dasar matanya. Pilih beberapa penjaga tersembunyi wanita yang cukup terampil. Saya akan memilih salah satu dari mereka yang paling mirip dengan wanita itu dan menggunakan teknik rahasia itu untuk mengubahnya menjadi wanita itu. Namun, untuk mencapai tingkat berpura-pura menjadi nyata, yang terbaik adalah membiarkan penjaga tersembunyi wanita itu belajar dari wanita itu. Tubuh dan suara seseorang dapat diubah dengan teknik rahasia, tetapi ada beberapa hal yang terbawa dalam tulang orang tersebut. Dia harus berlatih secara diam-diam selama jangka waktu tertentu untuk dapat melakukan hal yang sama seperti wanita itu. Saat wanita ini menguasainya, kamu bisa memanggil Mo Beiyuan ke istana dan membiarkan dia bertemu wanita ini. Pada saat itu, wanita ini dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Mo Beiyuan. Rencana yang brilian. Kaisar sudah lama tidak begitu bahagia. Jika Budalidi ingin menggunakan teknik rahasianya, dia harus mengamati wanita itu terlebih dahulu. Di sisi Yuan Mansion, setelah Pak Kecil itu kembali, Pak Kecil itu masih tetap lembut. Dia tidak berubah karena pertemuan itu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa binatang suci, Kiten, adalah satu-satunya yang bermain petak umpet dengannya di masa lalu. Sekarang, ada juga binatang suci, monyet surgawi spiritual, dan Phoenix biru. Pak Kecil itu membawa monyet bernama Bang Bang kemanapun dia pergi. Semua orang sudah terbiasa dengan hal itu. Selama jangka waktu ini, akademi yang runtuh telah diperbaiki. Kedua Pak Kecil itu akan pergi ke sekolah lagi. Setelah banyak pergulatan internal, Yunran memutuskan untuk terus menyekolahkan Bun dan Sweetie Cake. Bisakah Sweetie Cake mengantar Bang Bang ke sekolah? Bang Bang juga ingin belajar. Pak Kecil itu sebenarnya ingin membawa teman baiknya, si monyet kecil, agar siswa lain di akademi bisa melihatnya. Yunran bertanya, mengapa aku tidak mendengar monyet surgawi spiritual itu meminta untuk belajar? Namun, karena kejadian sebelumnya, Yunran tidak tega menolak permintaan Pak Kecil itu. Tentu, tapi kamu harus membiarkannya tinggal di paviliun luar bersama ibu dulu. Kamu hanya bisa memainkannya saat kamu dan kakakmu sedang istirahat di siang hari. Apakah kamu setuju? Kue manis. Ya, kue manis setuju. Maka pada hari kedua, Pak Kecil itu kembali ke sekolah bersama kakaknya. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah Pak Kecil itu sekarang menjadi orang yang populer di seluruh kota Kekaisaran Benua Timur. Itu Mo Yunian. Ibuku bilang dia sedikit abadi. Dia luar biasa. Dia bahkan menangkap hantu sungai. Ya, Mo Yunian sedikit abadi. Dia bahkan menyelamatkan kita sebelumnya. Mo Yunian, ayo bermain bersama. Mo Yunian, bisakah kami pergi ke rumahmu untuk bermain? Begitu Pekrat tiba di sekolah, dia dikelilingi oleh sekelompok anak-anak. Dia adalah Pekrat paling tampan dan populer di seluruh sekolah. Ayo pergi ke rumah Sweetie Cake untuk bermain. Tentu-tentu, ada banyak hal menyenangkan di rumah Sweetie Cake. Ada seekor burung besar dan anak kucing. Pekrat adalah anak yang penuh gairah. Dia mengangguk gembira dan setuju. Bun masih memasang ekspresi dingin di wajahnya, tapi tatapannya tak pernah lepas dari adiknya. Karena adiknya pernah diculik oleh orang jahat di hadapannya sebelumnya, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Saat istirahat sore, Pak Cilik membawa rombongan anak-anak menemui sahabat baiknya, Bang Bang. Pada saat yang sama, dia menceritakan kepada semua orang tentang pengalamannya di pulau itu. Mendengar itu, anak-anak sangat terkejut. Mo Yunian, kamu sangat berani. Apakah kamu tidak takut pada apapun? Jika itu aku pasti akan menangis. Mo Yunian, kamu memiliki cincin penyimpanan di usia yang sangat muda. Keluargamu sangat kaya. Mo Yunian, jika ayahmu adalah seorang pangeran, maka kamu adalah putri muda daerah. Namun, menurutku kamu lebih mirip seorang putri kecil. Bab 409, ya, ayahku kaya. Yunran tidak menyangka sepulang sekolah, paket kecilnya akan dikelilingi oleh sekelompok besar anak-anak yang ingin pergi ke Yuan Mansion untuk bermain. Karena Pak kecilnya telah menyetujuinya, Yunran tentu saja tidak bisa menolaknya. Karena itu, dia membawa sekelompok anak kembali ke Yuan Mansion.
Ketika Mo Beiyuan menerima berita dari penjaga rahasia dan mengetahui bahwa Pekrat telah membawa sekelompok anak kembali sebagai tamu, dia sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak tamu datang ke Yuan Mansion. Halilintar menghela nafas. Saya pikir sejak Nona Yunran dan dua tuan muda memasuki mansion, rumah kami menjadi semakin hidup. Dulunya sangat dingin dan terpencil. Biasanya, orang-orang itu takut akan nasib tuannya sebagai pembawa sial dan berharap bisa memutuskan hubungan dengannya. Beraninya mereka datang ke Prince Manor sebagai tamu. Seolah-olah seseorang akan mati saat dia melangkah ke Yuan Mansion. Ya, mata Mo Beiyuan dipenuhi dengan kehangatan yang langka. Mintalah seseorang untuk menghibur teman sekelas Sweetie Cake. Mo Beiyuan sepertinya mengerti mengapa Yunran bersikeras menyekolahkan kedua anaknya. Kehidupan Pak kecil itu seharusnya tidak hanya menjadi milik mereka, juga tidak hanya di rumah Yuan. Ya, aku akan segera melakukannya. Thunderbolt juga senang. Dia berkata kepada kelompok penjaga rahasia, jangan muncul dan menghilang secara misterius nanti. Jika tidak, Anda akan ketakutan. Teman sekelas Sweetie Cake, di bawah bimbingan Pak kecil itu, sekelompok anak-anak masuk ke dalam kediaman Pangeran Yuan yang legendaris dengan rasa ingin tahu. Wow, Mo Yunian, rumahmu besar sekali. Jauh lebih besar dari milik kita. Mo Yunian, ayahmu pasti sangat kaya. Itu benar, ayahku kaya. Yunran menganalisis, meskipun Pekrat tidak berniat memamerkan kekayaannya, Mo Beiyuan memang sangat kaya. Paling tidak, dia dan kedua bocah kecil itu mendapatkan makanan dan pakaian terbaik. Untuk dapat mengirim kristal binatang iblis ke tumpukan kecil dan membuatnya membangun rumah kecil untuk bermain, kemurahan hati semacam ini memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tepat setelah itu, Pak kecil itu mengajak semua orang untuk bertemu dengan kucing kecil dan burung besar. Wow, Mo Yunian, anak kucingmu besar sekali. Apakah itu benar-benar seekor kucing? Yunran mendengar Pak kecilnya menjawab dengan suara kekanak-kanakan, ya, dia bahkan bisa melolong. Yunran terdiam. Jadi, siapa yang memberitahu Pak kecilnya bahwa anak kucing kecilnya bisa melolong? Sweetie Cake membawa rombongan anak-anak merasakan sensasi eye-catching di belakang Blue Phoenix. Sekelompok anak-anak bermain dengan penuh semangat. Saat mereka sedang makan, makanan yang ada di atas meja membuat rombongan anak-anak itu kembali berseru. Mo Yunian, udang keluargamu terlalu besar. Di mana Anda membelinya? Aku akan meminta orang tuaku membelikannya untukku juga. Pak kecil itu biasanya hanya bertugas makan. Bagaimana dia tahu dari mana bahan-bahan ini dibeli? Dia hanya bisa menjawab, kue manis akan membantumu bertanya pada ayah nanti. Aku akan memberitahumu besok. Saat rombongan anak-anak lelah makan dan bermain, Mo Beiyuan muncul. Ketika Pak kecil itu melihat ayahnya, ia bergegas mendekat dengan kakinya yang pendek. Ayah, Sweetie Cake merindukanmu. Kata-kata Pak kecil itu manis. Hanya dengan satu kalimat, aura dingin Mo Beiyuan menghilang. Ya, ayah juga merindukan Sweetie Cake. Mo Beiyuan memeluk Pak kecil itu dan menggunakan tatapan selembut mungkin untuk melirik anak-anak di belakang Pak kecil itu. Mereka begitu ketakutan hingga mereka berdesakan ketika melihatnya. Benar saja, anak-anak ini masih takut padanya dari lubuk hati mereka yang terdalam. Bab 410, bukan bayi yang mati. Namun, Mo Beiyuan tidak merasakan sakit sebanyak sebelumnya. Dia hanya ingin Pak kecilnya tidak mengalami keluhan apapun di sekolah. Sebelum rombongan anak-anak itu pergi, para penjaga rahasia bahkan menyiapkan hadiah kecil untuk semua orang. Kemudian, dia mengirim mereka semua pulang dengan selamat. Selama beberapa hari berikutnya, si Pekrat pergi ke sekolah bersama kakaknya setiap hari. Mungkin karena ada orang yang bermain dengannya di sekolah, dia berhenti membuat keributan karena tidak ingin pergi. Namun, entah kenapa, dia terus menangis setelah meninggalkan sekolah hari itu. Yunran maju untuk memeluknya, tapi dia tidak bisa membujuknya. Bahkan jika dia bertanya, Pak kecil itu tidak akan mengatakan apapun. Dia hanya akan menangis dan mencari ayahnya. Yunran hanya bisa membawanya kembali ke kediaman untuk mencari Mo Beiyuan. Dulu, Pak kecil itu suka menangis, tapi belakangan, dia jarang menangis sekeras itu. Mo Beiyuan menggendongnya dan bertanya tentang situasinya. Yunran hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu mengapa dia menangis. Dia terus menangis dan ribut mencarimu,
jadi aku harus membawanya kembali. Mata besar Pak kecil itu berwarna merah. Ia berbaring di pelukan ayahnya dan menangis semakin keras. Dia tampak sangat sedih hingga hatinya sakit. Hiks hiks hiks. Kue manis bukanlah bayi yang mati. Bukan bayi yang mati. Apa? Bayi yang mati. Mendengar maksud perkataannya, Yunran menduga Pak Tikus itu telah dimarahi oleh seseorang di sekolah. Mata Mo Beiyuan langsung dipenuhi amarah. Ini baru beberapa hari, jadi mengapa dia diintimidasi lagi? Sweetie cake miliknya pasti tidak akan memprovokasi atau menindas orang lain. Anak-anak lain pasti menindasnya. Lihatlah betapa sedihnya Pak kecil itu. Kue manis, jadilah baik. Beritahu ayah siapa yang menindasmu. Ayah akan pergi dan ngobrol baik dengan orang tuanya. Yunran merasa dia harus menanyakan hal ini terlebih dahulu. Untungnya, Bun kecil, yang selama ini diam, secara kasar mengetahui apa yang terjadi dan menceritakan keseluruhan cerita kepada mereka. Itu bukan bayi yang mati. Itu adalah anak haram. Ada seorang anak yang sedikit lebih tua di sekolah yang mengatakan di depan Sweetie Cake bahwa ayah dan ibu telah melahirkan kami sebelum mereka menikah. Jadi, kami hanya kecelakaan. Ayah dan ibu sebenarnya sama sekali tidak berencana untuk melahirkan kami. Kami adalah anak-anak yang tidak diharapkan, jadi suster menangis. Bun tahu lebih banyak daripada Sweetie Cake. Tentu saja dia tahu kalau orang tuanya berbeda dengan orang tua normal lainnya. Mereka belum menikah dan tidak benar-benar tidur di ranjang yang sama. Ayah mereka jelas seorang pangeran, tapi ibu mereka bukanlah seorang putri. Meskipun dia pintar, dia tidak mengerti apakah ayahnya menyukai ibunya atau tidak. Jika dia menyukainya, mengapa dia tidak menikah? Ketika Yunran mendengar ini, dia juga pusing. Masalah antara dia dan Mo Beiyuan sangat sulit dijelaskan dengan jelas. Bahkan dia baru saja menemukan jawabannya. Pak kecilnya masih terlalu muda. Bahkan jika Yunran menjelaskannya, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Mo Beiyuan dengan lembut mengusap wajah Pak kecil itu, matanya gelap. Kamu bukan anak haram. Kalian adalah anak-anak ayah. Tetapi ayah tidak menikahi ibu. Maka Sweetie Cake adalah anak haram. Mengapa ayah tidak menikah dengan ibu? Apakah dia ingin mengubah ibu Sweetie Cake? Suara Pak Rat terdengar serak karena menangis. Tangan kecilnya meraih pakaian Mo Beiyuan yang sudah basah karena air matanya dan dia bertanya dengan suara sengau. Ayah tidak akan menyukai orang lain, dan aku tidak akan mengubah ibumu. Sebelumnya, dengan hubungan mereka, tentu saja mereka tidak berencana menikah. Belakangan, karena berbagai hal, Mo Beiyuan tidak memikirkan pernikahan. Sekarang Pak telah menyebutkannya, Mo Beiyuan juga merasa bahwa masalah ini perlu dipertimbangkan. Tapi dia perlu bertanya tentang sikap Yunran dulu. Oleh karena itu, dia tidak langsung menyetujui permintaan Pak kecil itu.